Buah sukun kekapan hampalan Bungas. buah cuaga nyaman ulah gagudu. Ingin ulun mau ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwak haluan, iwak gapi-gapi, kulihan makunjung di pinggir kali. Salam pemulaan kurang rame. Mari ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lebih nyaman berdiri di sini ya. Baik ya, yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan beserta staf yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber tentang pantun bahasa Banjar. Tema yang saya sampaikan adalah pengenalan bahasa Banjar melalui pantun pada generasi muda. Nah, bisa dilanjut halaman. Jadi kata pantun itu sebenarnya berasal dari kata tun atau Jawa kuno. Maknanya tuntun. Nah, kalau pantun ini termasuk puisi lama. Yang namanya puisi lama itu terikat aturan, berbeda dengan puisi bebas. Lalu kalau puisi lama itu bisa terdiri dari 2 atau 4 garis. Kalau 2 yang singkat tadi itu disebutkan oleh Bapak Jumak Lahar itu adalah seloka yang lebih pendek. Nah, ini memiliki rima. Rima itu adalah permainan bunyi. Nah, di dalamnya ada sampiran dan isi. Yang namanya tuntun atau menuntun tadi, pantun itu tadi artinya membimbing, mengarahkan, mendampingi seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Makanya setiap pantun itu ada pesan yang ingin disampaikan, ya. Jadi pesan itu bisa tentang agama, tentang pendidikan, tentang moral, ya. Nah, jadi di dalamnya itu membawa seseorang kepada hal yang lebih baik. Nah, jadi sebenarnya dengan pantun itu proses pendampingan dan mengarahkan anak kepada tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita lanjut dengan karakteristik pantun. Nah, jadi kalau saya sebenarnya tujuan utamanya adalah menjelaskan tentang bahasa yang digunakan dalam pantun, ya. Dan bahasa itu termasuk salah satu budaya, ya. Nah, ciri dari pantun itu termasuk puisi lama, jadi terikat aturan, tidak bebas, ya. Baik dari jumlah baris, baik atau jumlah suku kata. Jadi yang saya lihat selama ini kebanyakan pantun itu baris pertama handap, baris kedua panjang, baris ketiga panjang, baris keempat handap. Itu tidak benar. Tapi itu pantun juga kan namanya pantun juga, hanya pembuatannya kurang bagus. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya pantun itu dibatasi 8 sampai 12 suku kata. Jadi kalau lebih kurang bagus apanya? Kurang bagus kedengarannya. Nah, makanya nanti ada bagaimana cara menyusun pantun yang baik, ya. Nah, lalu pantun itu bisa 2 baris, bisa 4 baris, ya. Makanya kalau yang di akhir itu biasanya ya burung kirian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Pantun juga, tapi yang 2 baris. 1 baris di atasnya sampiran, 1 baris di bawahnya itu adalah isi, ya. Nah, lalu yang ketiga dari pantun itu adalah adanya rima. Rima itu artinya permainan bunyi. Nah, permainan bunyinya itu statis atau tetap, ya. Nah, lalu di dalamnya yang namanya rima itu apa? Ada pengulangan bunyi yang sama. Makanya polanya ada a a b b, ada a a a a a, ada a b a b. Nah, jadi bisa semua sama di akhir, ya. Kemudian bisa juga yang pertama, yang kedua sama, yang pertama, ketiga sama, kedua dan keempat sama. Makanya abi-abi namanya, ya. Nah, setiap larik itu harus bersajak, ya. Jadi kalau misalnya dibuat tidak bersajak, tidak
berarti pantun itu tidak bagus. Seringkali orang membuat pantun itu yang penting di akhir sama, tidak begitu. Jumlah suku kata ya, bukan jumlah kata yang dihitung. Makanya nanti kalau mau membuat pantun itu setelah dibikin, hitung suku katanya, kalau lebih hilangkan, ubah bahasanya ya. Nah, pantun itu terdiri dari sampiran dan isi. Boleh antara sampiran dengan isi itu tidak sama, tidak sesuai. Yang penting permainan bunyinya. Tapi yang pertama dengan yang kedua ada jalan cerita, yang ketiga dan keempat ada jalan ceritanya ya. Kemudian semua pantun itu tidak ada nama penulisnya, tidak ada nama pembuatnya. Jadi kalau Bapak Ibu Adinda semua yang di sini mau memakai pantun orang lain di dalam pidato tidak masalah. Kemudian di dalam pantun selalu ada pesan yang disampaikan. Nah, pesan itu bisa amanat, bisa nasihat, bisa petua, bisa pesan bijak yang membangun. Nah, karena kita membicarakan pantun Banjar, apa fungsi pantun itu? Yang pertama memelihara bahasa Banjar. Karena yang sekarang itu kan bahasa Banjar itu banyak kosakata yang hilang, yang tidak digunakan lagi. Nah, oleh karena itu supaya bahasa Banjar itu bisa tetap lestari, digunakan dalam berbagai karya sastra, termasuk di dalamnya adalah pantun ya. Kemudian pantun ini juga melatih berpikir ya. Kenapa melatih berpikir? Karena membuat itu tidak mudah, memikirkan isinya, memikirkan sampirannya, memikirkan rimanya. Nah, coba saya bertanya, antara membuat isi dengan membuat sampiran mana yang duluan? Isi. Betul, isi dulu baru sampiran. Jadi di bawah dulu baru ke atas. Kita ingin menyampaikan apa? Nah, di bawah dulu, baris ketiga dan empat, baru di atas sampirannya. Kalau sampiran dulu Anda kebingungan untuk membuat isi, padahal pesannya itu terlihat pada isi. Nah, kemudian fungsi pantun itu adalah berkomunikasi. Berkomunikasi ya, mau menyindir seseorang menggunakan pantun. Nah, kemudian juga fungsi pantun itu menjaga media kebudayaan ya. Jadi budaya itu tidak hilang karena kita gunakan di dalam berkomunikasi. Nah, kita lanjut. Nah, ini saya agak teori dulu sebelum sampai kepada bahasanya ya. Jenis pantun itu macam-macam berdasarkan sudut pandang ya. Ada yang berdasarkan isi, itu adalah pantun jenaka, jadi berlucuan. Nanti saya berikan contoh, tapi saya berikan dulu penjelasannya mengenai jenis pantun ini. Lalu ada pantun nasihat. Nah, di dalamnya itu mengandung pesan moral. Ada juga pantun teka-teki, dan ada juga pantun kiasan atau paribasa. Jadi di dalam pantun itu menggunakan paribasa. Ini lebih sulit lagi, tidak mudah ya. Kalau Anda kan saya yakin ya, kalau orang awam memikirkan membuat pantun itu yang penting bunyinya sama. Nah, padahal di dalamnya itu ada pantun yang isinya paribasa. Kalau kita berpantun Banjar, berarti kita menggunakan paribasa Banjar. Untuk menggunakan paribasa Banjar, kita harus menguasai paribasa dulu ya. Nah, lalu kalau berdasarkan bentuk itu ada jenis pantun berkait dan ada jenis pantun selokan. Lalu ada jenis pantun kilas. Nah, kalau berdasarkan siklus kehidupan itu ada pantun anak, pantun orang muda dan pantun orang tua. Jadi pantun untuk anak-anak. Nah, tujuannya. Lalu pantun orang muda, pantun orang tua. Karena kalau kita mau pantun orang tua bisa tidak cocok untuk anak-anak. Jadi kita harus tahu dulu jenis pantun sebelum kita mau membuat pantun. Nah, lalu tujuan pantun ya, yang pertama itu untuk berkomunikasi, misalnya mengkomunikasikan perasaan, saran, larangan, nasihat, kasih sayang, ujaran dan budi pekerti. Nah, bisa juga pantun itu untuk hiburan. Nah, ini singkat ya, tapi nanti ini akan menjadi ilmu bagi Anda. Kalau suatu saat Anda ingin berpidato mau membuat pantun, bagaimana membuat pantunnya? Jadi Bapak Ibu dan Adinda semua, yang pertama kalau membuat pantun kita harus tahu dulu jenis pantunnya untuk apa.
Kalau misalnya untuk orang tua, berarti kita akan membayangkan pantun kita itu untuk orang tua. Jadi boleh saja mungkin yang agak dewasa pantunnya ya, boleh untuk orang tua. Tapi kalau untuk anak-anak beda lagi, untuk remaja beda lagi. Nah, kalau misalnya kita pantunnya anak-anak, tujuan kita kepada orang tua tidak nyambung. Jadi kita harus tahu dulu, jadi pantun itu yang kita hadapi untuk siapa. Nah yang kedua, karena tadi kan pantun bisa 2 baris, bisa 4 baris. Yang kedua itu kita membuat 1 atau 2 baris isi dulu. Jadi bukan sampiran. Jadi misalnya 4 baris, yang 3-4 dulu yang kita bikin, isinya dulu, baru 1-2-nya. Itu menyesuaikan. Nah setelah dibuat isi yang ketiga dan keempat, baru yang ke-1 dan yang kedua. Setelah dapat 4 baris itu, revisi jika jumlah baris itu belum sampai 8 atau lebih dari 12. Kenapa begitu? Kependekan dan kepanjangan tidak bagus. Makanya kan Anda sering melihat ada yang pantunnya kenapa tidak begitu menarik, karena jumlah suku katanya bisa saja kurang, bisa saja kepanjangan. Jadi itu juga harus dipertimbangkan untuk membuat pantun yang bagus. Setelah dibikin 4 baris itu, kita harus merevisi jika rima tidak sesuai. Kan setelah disusun bisa saja bunyinya tidak pas. Anda jangan berpikir bahwa rima itu hanya di akhir. Kalau bisa di dalam juga punya rima. Coba lihat, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Irian sekian, an. Di dalam kan tidak mesti di akhir. Semakin banyak persamaan rima itu semakin bagus kebenarannya. Nah, seperti itu ya. Revisi jika rima tidak sesuai. Nah, jadi kalau misalnya orang selalu berpikir di belakangnya AA, BP, api, di tengah upayakan juga rimanya bagus. Makanya setelah selesai revisi jika rima tidak sesuai. Yang terakhir, revisi jika jumlah suku katanya tidak pas tadi, dan yang terakhir revisi jika pemakaian bahasa Banjar kurang sesuai. Ada nih kosakata yang sebenarnya bahasa Banjar tapi ada yang lebih Banjar. Contoh kata tapi, bahasa Banjarnya apa? Anda kan sering menggunakan tapi sehari-hari karena tapi itu sebenarnya bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjarnya lebih Banjar lagi, tapi itu apa? Tagar. Iya betul, tagar. Apa sebabnya? Sebab itu bahasa Banjarnya apa? Paraga. Ya. Sebab Paraga. bukan. Sebab marga, bisa selain marga apalagi? Ada yang lebih Banjar lagi. Sebab marga itu satu aja yang tahu marga. Selain marga apalagi? Pungkalanya. Nah, pernah dengar nggak? Nah, apa pungkalanya? Apa marganya? Nah, jadi ada kosakata itu yang sudah Banjar, tapi ada yang lebih Banjar lagi. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh pantun jenaka. Jadi ini tujuannya untuk menghibur. Hintalo tambuk harus dibuang. Makanya ada kawan dimakan jiwa. Jangan berduduk di gelawang. Karena kalau disipak mintuha. Nah, ini coba lihat deh. Baris pertama dengan baris kedua itu cukup terakhir sama an. Nomor HP dulu. Di dalamnya tambuk dengan berduduk, ya kan? Nah, jadi permainan bunyinya itu lebih Indah. lebih jadi ya. Nah, karena menggunakan kata tambuk tadi, ulun mengampayakan kosakata empatan dalam bahasa Banjar. Tahu mengumpat lah. Nah, mengumpat itu seperti mengungkapkan kekesalan, ya kan? Mengungkapkan kekecewaan karena merasa diperlakukan tidak baik. Yang saya perlihatkan kepada Anda, apakah Anda menggunakannya? Pertama
muncil, pernah orang dengar? Apa artinya muncil? Macan. Nah, macan. Sering nggak menggunakan hari-hari? Oh jarang. Kalau berakar, wah ya. Uyuh, uyuh itu artinya dua, artinya ya, uyuh itu bisa jadi capek. Tapi kalau pada konteksnya nih, misalnya ceritanya nih, anaknya dapat pembagian rapor, yang lainnya banyak abang misalnya, abahnya kok komentar, kalian uyuh benar ya, uyuh tasnya pumul, iya kan? Tapi kalau Maya, aku uyuh banget, 4 waktu kepandung puasa, nah uyuh di situ artinya apa? Iya, lemas. Di sini tampaknya tersenyum pun berat karena perutnya lapar ya. Coba kalau bakso es campur. Nah lalu ada lagi bungul. Sering nggak digunakan? Jarang. Kenapa jarang? Karena yang hadir di sini adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Orang yang berpendidikan tinggi itu tidak menggunakan kata-kata kasar. Tapi coba dengar di bubuhan nang preman. Saya pernah mendengar sampai saya lama itu. Dia begini ya. Ikan teman-teman mana bunga ya? Ada pasar tanduk air ya. Ibu pun tidak terbiasa dengan lingkungan itu. Lama itu, tapi begitu mereka tidak tersinggung karena sudah terbiasa. Kumang, tambuk, bungol dan sebagainya itu berubah karena memang dia tidak berpendidikan tinggi. Kalau berpendidikan tinggi, mereka sudah terlatih untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar dan yang halus dan sopan. Ya, ada lagi bangang. Kayak apa kan misalnya bangangnya? Pernah dengar nggak? Nah, pernah. Buntat pak? Apa artinya? Kurang lebih aja, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Kalau lempo, cari juga kan? Lempo, bungut lah ya, bungut. Ikan juga bungut benar ya. Tapi pernah dengar? Masih memakai? Kawan juga yang Nah, kalau ini kemarin masih. Ada lagi papan. Ibarat apa tuh? Keran. Keran. Kalau keluar ini dibuka, sebenarnya papan. Sama loh manusia jadi papan benar kalau mengeluar. Tapi mungkin ya memakai, tapi ini banjir benar. Ibu dari mana dapat kosakata yang sebanyak itu? Saya misalnya ya, karena memang saya mengajar sastra Banjar, bahasa Banjar. Pokoknya sering bergelut dengan struktur bahasa Banjar, sering. Jadi ketika saya membuat konten, misalnya saya cuma bikin 20, tapi dari seluruh orang Banjar sampai yang Malaysia ya, sampai di Sumatera, mereka menambahkan. Jadi saya punya banyak koleksi kosakata yang antik-antik ini ya. Itu wala, kamu nggak tahu artinya apa? Wala itu lawannya wali. Wala itu lawannya wali. Wali itu apa? Sedikit makan, sedikit goreng, sedikit berpandil, itu wali. Kebalikannya wala, banyak makan, banyak pandil, banyak goreng. Berarti ini masuk wala apa wali? Wali tadi itu wala ada bagaimana sekarang aja ya Allah di tangan. Wali tadi kan tukang guru kan kebanyakan sedikit berpandil, sedikit makan, sedikit goreng. Nah kalau wala makan terus, goreng terus, pandil terus. Nah, lalu pembeber, apa artinya pembeber? Iya, belajar itu kan udah Pak. Ada yang misalnya sudah kalah 6, masih ada kalah 3 karena bebel benar. Sudah dirasakan kada mengatik. Ada anak itu ada. Tadi lu yang mengadai, kada paham juga. Kayak apa yang dirasakan kan dirasakan namanya pembeber. Dirasakan berulang-ulang kan paham. Nah, misalnya kukalakan bang asam kamal aja. Nah, pertama asam kamal. Nah, kayak apa sekarang ada biji
Kalau acan kan kalau biji tulanglah si anak tadi mah apa? Asam kama. Pas kasih Pak Batu kan lagi sampai bukan Pak acan ya. Lalu mulai kita bawa acan, aja kemana benar, maka sudah disuruh asam kama. Sudah emang di jalan deh, tapi si Pak Batu. Lalu aku main ukur acan ya. Nah, halnya itu yang malah, itu halnya pembebel. Maca apa artinya? Nakal. Nakal. Bahapal ada berdasar. Ini memang asal sakut saja ada berdasar namanya. Makanya sambil kami dia bahapal. Kalau ada berlaku apa? Kadap. Ada berlaku ya buringan aja lagi. Ada berlaku itu ada bempiduman yang kita tahu. Ada berlaku misalnya nih kita memasak gitu hendak nyaman, tapi kita ada melihat resep kan lembongannya kayak nyaman. Nah jadi harus berlaku kita tuh mengerjakan sesuatu, apalagi sekarang itu zaman teknologi canggih ya. Apa aja kita bisa masak. Kenapa? Karena semua masakan ada resepnya. Ya kalau lalu ada lagi tampuk. Tampuk tuh mana kan aminnya beratnya bunga. Iya, bunga tampuk kan. Kalau pakai tambaran apa? Gila. Iya, pakai tambaran bukan nyambung lagi. Coba lihat artis tuh. Ada yang masuk penjara yang ketiga kali gara-gara narkoba. Iya kan? Itu pakai tambaran karena kali nyambung lagi. Sudah tahu bila memakai itu masuk penjara. Maka tiga tetangga pemuka dua masih ada apa? Ini ada peribahasa kita kan aja tidak akan kehilangan tongkat 2 kali. Itu 3 kali kan pakai tambarannya. Kada lampu, kada sampuraka, kada sanduno, kada tahu baca, ukun, babal, uhuk. Uhuk ini lengkeng. Uhuk ini apa artinya? Uhuk itu lemah, ya kan? Mudik kayak lemah tadi misalnya kamu ini uhuk benar, tapi lemah berpikir. Kalau uhuk babal, bunging, pampan, ulanglah. Nah, yang kasta tertinggi yang mana? Tangguh ada tertinggi. Tangguh, pagar lambaran, ini ada yang tertinggal. Ada tuh pagut, tangguh, pagar lambaran, bungang. Itu parah benar bila kita bisa bertindak itu tuh kalau naik darah dia lagi ya Pak. Nah, sebaiknya jangan digunakan. Jadi kalau kita marah dengan orang lain, apa yang kita gunakan? Anakku iman ketua. Anakku perejadian. Kita marah. Kenapa? Karena kata-kata adalah doa. Jadi kita harus membuat kata-kata yang membuat dia lebih baik. Misalnya ini disuruh memasak, masakannya kada nyaman dan disampaikan dengan baik. Anakku beriman bertua. Orang makan begini-begini, nah itu jadi doa. Makanya kita menghindari kata-kata yang buruk supaya kembali kepada kita menjadi yang baik. Ya. Lanjut lagi halaman berikutnya. Nah, pantun nasihat. Tulah kata rapung nukar pripun pelitih patung bakantan dikulibiinya biar hidup 1000 tahun lamun kada sembahyang apa gunanya. Nah jadi ini nasihat dah biar lawas hidup amun kada sembahyang apa gunanya. Makanya ibu hati-hati kalau doa, ya Allah berikan rahmat dan petunjukmu agar hambamu panjang umur. Salahnya di mana? Bisa halang dituliskan umur sampai 150 kan sudah kawan. Anda kali tahu ada orang mati itu dah. Seorang hidup aja 150. Harusnya doanya udah benar. Ya
Allah berkenan dan petunjukmu agar hambamu memiliki usia yang berkah. Jadi usianya berkah, salah-salah berdoa, bagaimana? Umur panjang sampai 200 tahun kalau mati-mati, awal nggak ada lagi, anak-anak harap ada lagi, ya kan? Lawan panjang umur, aku menggeringan terus. Kaulah sebenarnya, kaulah bicara dengan sedekah, kaulah. Jadi doa pun harus berbujur-bujur. Anda tuh misalnya ini banyak menjomblo, kalau salah-salah doa bisa salah. Anda misalnya yang perempuan menaksir misalnya siapa namanya laki-lakinya, si Angga misalnya. Ya Allah berikan rahmat dan petunjuk agar si Angga menjadi milikku. Bisa lah di perusahaan Tuhan kau dalam si Angga, sekalinya si Angga kan itu bagusan orangnya. Salah siapa? Salah anak berdoa. Bagaimana doanya yang baik? Ya Allah berikan rahmat dan petunjukmu agar hambamu memiliki suami yang terbaik di antara yang baik. Begitu doanya. Anda percaya nggak? Saya memiliki pengalaman ya. Dulu saya itu diangkat pertama kali jadi guru. Begitu lulus saya dikeluarin. Saya orang kanan di sini. Ibu Ida mau di mana ditempatkan begitu? Saya mau kembali ke kampung halaman di Kandangan, saya bilang. Lalu katanya, berapa Ibu Ida wali membalik? Mana-mana ibu ada juga yang berduit lah. Jadi ibu sekian jadi dan menyangkut pengangkatnya lah. Wah ini kan dulu ada wahini hajat dulu adul, ada duit urusan lancar. Nah lalu jadi ibu sekian. Seharusnya ibu kan dianggap di Kandangan, pokoknya sekitar kalau membeli ini. Jadi ibu dianggap di, tapi ketika ibu pemadam di Kandangan itu doa ibu begini, ya Allah berikan rahmat dan petunjukmu agar hambamu ditempatkan di tempat yang terbaik dan yang baik. Dan saya ditempatkan di mana? Di Anjir. Orang Kandangan dianggap di Anjir. Karena di Anjir itu dekat dengan Banjarmasin, saya tetap dapat bekerja di tempat saya sebelumnya. Jadi saya di sekolah menengah di Anjir. Sebelumnya saya begitu lulus itu jadi dosen yayasan, tapi bukan PNS. Nah begitu PNS saya diterima di Anjir, saya masih jadi dosen yayasan. Setelah saya kuliah lagi, S2 saya bisa pindah ke perguruan tinggi. Jadi posisi saya di perguruan tinggi adalah pegawai negeri. Karena kalau di LLDT itu lebih puluhan tahun baru ada pengangkatan. Jadi untuk posisi pegawai negeri itu sulit. Coba kalau saya di Kandangan. Nah, makanya jangan salah berdoa. Pilihlah yang terbaik di antara baik menurut Allah Ta'ala. Mudah-mudahan aku dapat memiliki Angga. Bisa lah Angga yang ada baik itu. Mudah-mudahan aku dianak di Kandangan. Aku di Kandangan bisa. Itu kan benar. Jadi doalah yang terbaik di antara yang baik. Nah kalau bulan puasa kok jadi sambil lagi oleh dari itu. Lanjut. Nah, pantun teka-teki. Jadi karena teka-teki ada pertanyaan dan ada jawaban. Buah sukun nyaman digangan, nyaman benar dimakan wayah panas. Ulun ada berulah tatakungan, di mapa mengulah tahu jadi nanas. Nah, jawabannya ulun tahu jawab yang sana. Mencari jawaban wayah hari panas. Intalo di jaran juru muka kana, maka jar kakana nanas. Jadi ceritanya itu orang bertakon nih. Kayak apa sih caranya mengolah hintalo jadi nanas? Caranya hintalonya di jaran, wayah panas bangkit juru muka kana. Kakana apa jadinya? Nanas. Jadi itu ngarannya hintalo berubah jadi nanas. Nah, itu mengalami yuk ngarannya. Lanjut. Nah, ini pantun kiasan atau paribahasa ya. Nah, jadi pantun kiasan atau paribahasa ini iwak hayam kawan ulah lebuduh, imbah di sana nyaman dimakan. Laki bini mirip dia sajuduh, nang kayak tampurong pulangan. Nah, tahulah pian tampurong pulangan. Hai, tak julak aja. hai. Jangan lawan aku. Jualnya nah. Tahulah pian tampurong pulangan. Aku tahu. Orang berarti itu berpiannya
Tempurung tau lah tempurung. Ini saya peroleh dari orang Berabai yang berpindah ke Malaysia. Anda kalau tahu ya, pada tahun 1921, sekarang kan 2025, lebih dari 100 tahun, orang Banjar itu ketunjuk merantau. Orang Banjar itu merantau, bahasa Banjarnya apa? Madang. Kenapa? Untuk mencari kehidupan yang lebih bagus. Nah, lalu pada tahun itu, jadi 104 tahun yang lalu mereka eksodus ke Sumatera, Malaysia ya. Nah, berketurunan di sana. Kalau sudah 104 tahun itu lebih dari 5 generasi. Saya berkomunikasi dengan orang Malaysia ya. Dia tanya kepada saya, Tempurung Kulakan apa? Dia lebih Banjar daripada orang Banjar. Ternyata Tempurung Kulakan kok kayak ini artinya. Kita ambil aja ngarannya siapa yuk? Bunga dan kumbang lah. Bunga dan kumbang. Jadi bunga dan kumbang ini berdua lagi bini. Nah, waktu kawin berdua ini rupanya bakal lahe. Kawin tuh bakal lahe aja. Anak laki kada mau beli duit, ya lah. Kebanyakan masalah ekonomi nih. Lalu bakal lahe tadi besaran. Imbas besaran, si bunga kawin lain, si kumbang kawin lain. Ambo kawin lain, asal kawin gerakan, baik kita dulu. Lawan hanya berbual-bual sama pada besaran. Embah itu bebulikan. Ngarannya Tempurung Kulakan. Karena kalau Tempurung Kulakan berbulak di situ-situ aja. Membuliki. Ini Tempurung, ini Kulakan. Berbulak di situ-situ aja. Karena biar orang Banjar tahu artinya. Ya kalau hikmah apa yang mau dipesankan di sini? Anda tahu lah tujuan menikah. Nih, ini sudah menikah belum? Ini sudah. Kalau ini tahunnya jadi kita belum. Ibu sudah menikah ya? Abang juga. Yang sudah yang mana nih? Ini sudah. Hai. Kenapa banyak yang jomblo di sini? Ibu banyak kenalan lah. Mana jadi yang mana? Oh sudah ya. Apa tujuan kita menikah? Oh tidak tahu tujuan menikah, kenapa Anda mau kawin nanti? Ini benar-benar jomblo semua Bu. Belum juga. Belum 2 kali ya. Bagaimana beliau tidak mengantuk kawin? Coba ada yang mau katakan tujuan menikah itu apa? Tahu nggak? Ah, mungkin tidak tahu. Coba apa ya? Melaksanakan sunnah Bu. Oh melaksanakan sunnah, oh jadi ada wajib ya? Sunnah Rasul. Oh sunnah Rasul. Berarti ada wajib. Berarti ada mau nanti jomblo sampai akhir. Menyempurnakan. Oh menyempurnakan. Jadi dia belum sempurna lagi. Sudah kawin. Oh sudah kawin. Oke. Ada lagi yang lain? Memperbanyak umat Rasulullah. Oh memperbanyak umat. Ada lagi? Saya sering tahu ya orang mengatakan bahwa saya menikah itu untuk bahagia. Kalau untuk bahagia lalu akan memilih calon yang misalnya yang bandel, yang suki, yang alim, ya dan sebagainya. Karena tujuan menikah itu untuk bahagia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ketika menikah tidak bahagia, apakah harus bercerai? Nah, kalau orang yang tujuannya menikah adalah bahagia, kalau dia tidak bahagia, dia pasti akan memikirkan untuk bercerai. Karena kadang-kadang itu jodoh tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Jadi hendaknya laki berduit, pastinya ada berduit. Ada sesuai dengan harapan. Saya punya teman begitu ya. Awal mulanya suki, mulai itu kan suki lagi sih laki tadi lalu dia cerai. Kenapa? Karena dia tidak bahagia. Nah, tapi kalau tujuan menikah itu adalah ibadah, itu akan berbeda keputusan yang diambil. Misalnya nih, tiba-tiba laki kada berduit, seorang berduit, kenapa seorang yang mengeluarkan duit itu namanya sedekah, bukan kewajiban.
Ketika Anda sedekah, Anda tiap hari dapat pahala. Itu yang dasarnya disambung masuk surga ya Allah. Nah kalau jadi ustazah ya, lagi karena bulan puasa ya Allah. Tapi terus terang saya kalau bagian masih itu sebenarnya kepala rumah praktis. Jadi ada juga sedikit ilmunya ya Allah. Lain terkesan kosong ya Allah. Ada nggak di sini yang tahu lagi artinya batina buta? Oh sama artinya. Balik kawin dengan anak belikan tapi harus kawin dulu lawan orang lain. Artinya orang lain itu lebih nyaman daripada yang begini nah. Ini sama ini sama ini sama ya. Terus dia berkelahinya kebangetan, berkelahinya kebangetan. Dia bilang ikan pusara kalau tiga. Karena kalau tiga tidak boleh memberikan sebelum dia menikah dengan yang lain. Jadi kalau harus memberikan, ini kawin dulu ke sini. Saya kawin, kau berikan ke sini. Tapi hukum kawin tidak boleh tidak bercinta, itu masalahnya. Jadi harus begitu. Nah kalau pura-pura ini namanya betina buta. Oh, kayak aku juga ya. Orang menceritakan ada film Roy Martin, judulnya Hatiku Bukan Kualam. Pemainnya Roy Martin ya. Perempuannya kalau tidak salah Doris Callebaut ya. Nah, ibu suka nonton film sejak SD itu ya. Nah jadi ceritanya si Roy Martin ini berpacaran, sudah menikah dengan Doris Callebaut. Lalu si Roy Martin ini berpacaran lagi dengan anak bos perusahaan. Ceritanya karena anak bosnya dikawininya lebih bagus lah intinya daripada bininya. Nah lalu nangaran anak bos ini apa? Nah lalu kalau orang itu kan ya lah. Lalu ini anak berburikan dengan bininya. Orang bininya ini udah tiga. Akhirnya bini ini disuruh kawin ke lain, dikawinkan dalam supir nang siratingan. Di rumah kan kawinnya harus rumah. Supirnya kadang-kadang terkita kenapa? Karena ini kan bini bosnya nih. Tapi istri bosnya, saya ini istri kamu berhak untuk bertindak dengan saya. Nah, intinya mereka saling mencintai. Lalu begitu lakinya datang mau melihat dan dia melihat ternyata istrinya bermesraan kalau tidak salah. Lalu dia pulang dalam mengebut dan akhirnya kecelakaan. Jadi begitu. Happy ending biniannya intinya. Kalau sad ending si boleh dia menonton panas dingin juga jadi ibunya. Karena laki itu tapi nyaman untuk sudah salah karena memulihnya anak nyaman pulang yang lelah. Nah itu ending yang diinginkan sebenarnya ya. Nah jadi banyak film-film yang tidak sesuai dengan harapan penonton ya. Kalau yang sesuai harapan penonton itu film ajaib di Indonesia. Ketebak. Kalau yang fakta tidak selalu begitu. Cerita yang di ajaib Indonesia itu pasti nanjahan kalah. Kalau di dalam faktanya ada mesti begitu. Coba lihat Mulan Jamila. Walaupun dia selingkuh, dia bahagia. Karena hukum karma pun ada daya orang. Jadi harapan penonton bisa tidak sesuai kan? Lanjut. Pantun berkait atau sedekah. Nah, Bukit Langara itu di mana sih? Pandangan. Iya, di Kandangan di mana? Di Losado. Nah, kenapa muncul Bukit Langara ini? Supaya orang kan mengenal Bukit Langara itu di mana. Jadi Bukit Langara itu di Losado. Jadi terus terang ya saya itu jadi dosen, umur saya sudah tua, umur saya sudah lebih dari 50. Tapi ada mahasiswa saya yang dia suka naik gunung. Nah, lalu saya punya anak perempuan begitu di Bukit Langara media sosial itu muncul. Dia akan tanya kepada saya, Mama katanya, dia mau kesini boleh saya bilang, tapi saya dampingi
saya minta temani mahasiswa saya berangkatlah ke sana. Cari gunung tuh yang kira-kira nyaman turun dan nyaman naik. Ya kan kayak di Timika tuh ya. Yang di Timika itu kan artis, kemudian ada dokter gigi ya yang meninggal itu, dia bawa kalau tidak salah pengawal dan bodyguard itu 10. Jadi sekitar 20 orang yang berangkat. Lalu naik, sudah sampai di puncak. Jadi tujuan dia naik itu adalah dia bestian. Bestian itu artinya sangat dekat. Umurnya 60. Begitu sampai ke atas sana, kan ada yang meninggal temannya juga di sana. Jadi kayaknya untuk mengenang. Tapi ternyata yang berdua ini juga ikut meninggal karena mengalami yang namanya hipotermia. Hipotermia itu kedinginan. Kenapa kedinginan? Karena hujan badai. Itu namanya faktor alam, tidak bisa dihindari. Kamu sudah di puncak situ, pada kalau turun berebus lagi, pada sehari-hari gelayanya kedinginan, itu akan menyebabkan organ tubuh tidak berfungsi sehingga meninggal di puncaknya. Maaf dilihat pakai helikopter. Nah, jadi Bukit Langara ini kalau berlebihan Anda naik ke gunung tapi nanti tinggi, itu saya kita setengah jam sampai pemandangannya bagus ya. Jadi tujuannya apa ini saya menyebut ini supaya pembaca tenang. Di mana ini kita termasuk unsur geografis yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kalau mau naik yang rendah-rendah kayak Bukit Langara, Batu-Batu, kadang juga ya. Kalau langsung tinggi, kalau tidak kedinginan dan sebagainya kan penyakit dibawalah ya Allah. Nah kemudian Bukit Langara bagus juga kabar. Tulang Asia membawa dua haluan. Bu Ida tapi juga bahasa Banjar nampak haluan. Nah itu namanya pantun berkait atau seloka. Tulang Asia bawa iwak haluan yang sudah masak teh. Sidin asli orang Kandangan, katahuan logatnya memakai teh. Nah, ada tahu nggak perbedaan bahasa Banjar Hulu dengan Kuai? Di sini yang Hulu ada nggak? Naik angkat tangan. Ya, orang mana ada? Berapa apa bedanya dengan bahasa Banjar yang di Kuala? Oke, logat apa logatnya? Yang pertama ya. Yang pertama logat betul. Bedanya di mana? Nah bedanya gini. Kalau orang Hulu bila berakhiran poka itu panjang dan berayun. Bila orang Mola, bila huruf poka itu seperti ada tanda petik di atas. Contoh, kalau orang Hulu, anak kemana? Anak ke sini. Maaf Pak. Nah makanya ada orang Mola sampai kaum majangan kalau sebenarnya bukan kami yang menang lagunya pintar loh. Orang musiman. Jadi logatnya bila vokal di akhir vokal dia akan panjang dan berayun. Itu. Nah itu. Saya dulu kalau Kandangan hubungnya yang benar-benar asli saya kaget karena ngomong panjang-panjang semuanya. Bapak, oh sini. Saya kaget karena begitu nggak asli. Nah kalau misalnya Anda ketemu orang yang tidak begitu, karena dia sudah terpengaruh dengan bahasa Banjar Kuala. Kalau di Kuala begini, mana? Apa? Kesini? Nah, tidak ada. Mana? Tidak ada itu. Itu pertama logat. Nah yang kedua juga perbedaan kata-kata. Itu berbeda di bagian kecil. Misalnya nih, ada cucut. Teko bahasa Indonesia teko ya. Ada Kandangan menyebut cucut. Ada asinnya, ihsan, ada lagi kirat, ya kan? Terus katanya beda-beda dari daerah yang berbeda. Kalau kirat tadi teko ya, kalau Kandangan kirat dia anak bodong, ya kan? Kirat tuh itu anak bodong itu kiratnya, ya kan? Nah, kira sama kan? Coba kalau misalnya lagi ada bahasa Banjar ya. Misalnya baju nih berganti apa namanya? Besilik. Nah besilik, kalau yang lain ada besalin. Nah ada besilik, ada besalin ya loh. Nah itu sudah lain-lain. Nah itu namanya partikel lagi ya. Partikel kalau Kandangan teh, iya teh. Makanya di Hulu
buruk orang kadang tuh anak teh aja yang sesuka ya kan karena mana tuh iya dia partikel teh kalau orang anggrek itu kok nah orang pokok di sini adalah makanan ini loh kok nah kalau orang berbaik leh ya lah ya leh nah bukan ya leh nah itu kalau orang sudah kalau pakai teh itu pasti orang kandangan. Kalau leh orang berbaik. Ya itu teh. Jadi ada ciri pada partikel ya, pada logat, pada kosakata ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Lanjut. Nah kalau patung kilat, iwak pipih, iwak haruan. Terima kasih kita ampihan. Nah. Jadi kalau usaha burung irian, burung cendrawasih terus bisa jadi kita ganti. Itu artinya kalau kita mengganti itu berarti kita memiliki usaha untuk menimbulkan hal yang baru. Tapi kalau ikan tadi burung irian, burung cendrawasih cukup sekian terima kasih. Itu adalah hal yang biasa. Nah, ada lagi. Ini kenapa kira yang sedikit ya, 2 baris dahulu cangking pohon ini sarai amun cugih jangan barai di atas di bawah di kanan air di bawah kanan. Nah itu lebih ketemu bunyinya. Biasanya kan bapak ibu adinda semua itu yang di belakang saja, tapi kalau di sini pimpin dengan kasih, cangking dengan cugih, di dalamnya juga ada persamaan bunyi. Itu kalau dibacakan lebih berhasil mampunya. Ya, nah kalau pantun anak ini yang akan saya jelaskan. Kapasar bukan gelapung, gasan beulah ayam katake. Amun indah bagi umpung, jangan kulir mengikat diri. Ayam katake itu bahasa bagian apa? Hah? Hah? Ya begalapong. Hah? Ayam begalapong. Ya begalapong. Oh ayam begalapong. Anda tahu nggak kenapa namanya ayam Kentucky? Karena dari Kentucky. Iya betul. Jadi ayam Kentucky itu sebenarnya pertama kali itu di Kentucky tulisannya ya, kalau tulisannya itu Kentucky, salah satu kota di Amerika Serikat. Jadi ibaratnya kartu perkandangan, kan dengan ada kartu perkandangan, karena kartu perkandangan ini dihasilkan pertama kali oleh orang kandangan. Lalu ayam Kentucky itu sebenarnya Kentucky itu nama kota, sama dengan kayak dodol kandangan, kartu perkandangan, apapun berapa ya gitu. Jadi tuh ayam Kentucky itu ayam yang asalnya dari Kentucky. Padahal diulangnya di mana? Iya. Di Banjar. Kan di Banjar jangan ada ayam Kentucky. Tapi karena di dalam Begalapong namanya Ya begalapong. enggak gudung ayam. Tuh, ya bisa kan kalau Begalapong apa namanya? Gudo pisang. Aduhnya ke gudung ayam. Kenapa dia ngomong ayam saya itu? Ayam Kentucky-nya. Padahal ada bagiannya gudung ayam. Ada nggak di jalan orang yang menulis gudung ayam? Ada. Ini kan dulu orang mau bilang ke asing-asingan tuh. Coba lihat di jalan. Ada mau tanggapan? Tubles. Iya, apa tulisannya? Tubles. Tubles lagi, tubles kan? Apa namanya? Vulkanisir. Vulkanisir. Itu bahasa Belanda. Kenapa jadi dibaca di bahasa Belanda? Orang yang ngobrol bahasa pesawat, bahasa Inggris. Orang Inggris ada di dalam pesawat. Coba kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Badar misalnya, kan yang mana orang, pernah kan ada orang Inggris tuh, coba kita di compare, dorong, push ya, kan ada orang tonjol kan, ya kan, kalau kita letakkan di bentuk tonjol, apa artinya ini? Oh didorong, nah itu akan membuat ingat anak-anak masuk, ya kan? Orang push yang ada. Juhung. Maka di sini ada orang-orang negeri. Ada. Ada. Kita di rumahnya ada di sini. Julak kalau Julak lah orang biasa. Orang Turki ada lah. Nah, begitu ibu-ibu kenapa?
ya kan? Tapi karena tidak ada, makanya bebas ya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau anak tua ya, udah payungnya kalau nah ya, karena kita bukan pembuat keputusan, kita hanya pembuat saran saja. Saya punya waktu berapa menit dulu? Supaya mengira-ngira. Oh iya, setengah jam. Nah lanjut, nah itu belum jadi golongan di bawah. Nah, nyaman benar dengan walau, nyaman lagi buah kadundung. Besesigan menangis segala marga abah pada mengindung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu kenapa bahasa Banjar itu unik, yaitu kaya akan gramatika. Kita ambil pada kata walau. Nah lanjut, Ananda ke halaman berikutnya. Nah, walau ini sebutin kata aja, tapi kalau banyak kosakata. Nah, nanti kalau dia rabah walau ya. Nah, siapa yang tahu artinya rabah walau? Bisa menyambut aja nih. Gugur serangan. Gugur serangan kah? Oh iyalah. Nah, di sini 50 orang lalu yang hadir. Makanya tidak dapat walau nih. Bisa hadir di kantor ini lah. Ayo, siapa yang bisa rabah walau? Saya berikan kontennya begini ya. Misalnya Anda ini pupuk dingin, terus berjalan ke pasar. Lalu ada yang menaruh umai bunga saja. Lalu ada menyahut rabah walau. Nah, artinya gara-gara begitu ceritanya ya. Hah? Oh, nggak percaya. Apa lagi? Pokoknya intinya orang memuji dengan Anda. Anda menyisinya rabah walau. Bukan ini berlalu sama aja jalan-jalan. Tapi rabah walau pada oleh. Bagaimana ini rabah walau pada tahu? Ini kebanyakan orangnya kerja apa? Mahasiswa ya. Mahasiswa. Apa artinya rabah walau? Rabah walau artinya adalah tidak sanggup menerima pujian yang terlalu tinggi. Itu artinya. Jadi di kebijakan naik langkahnya ya rabah walau. Artinya kita tidak sanggup menyandang pujian yang terlalu tinggi karena tidak sesuai. Tuh, saya tanya, jangan yang penting aja bungasnya. Ya gue nah bukan kalau saudaranya kayak itu. Ya udah di bujurakan jaga yang benar di saudara kayak itu. Jadi bagusnya rabah walau kita tidak sanggup menerima pujian yang terlalu tinggi. Dicatat kalau tidak jadi soal kayaknya. Kalau jual dirinya apa? Iya, didustainya, dikarantukinya, ya. Kalau jual dirinya aslinya artinya apa? Ditambahi walau. Ikan hentian makan di warung. Di walau lah artinya dibuat di walau asli walau lah, asli buah walau. Tapi kalau yang jual nanti dipumulinya. Nah, jadi misalnya ini minta kearahan ini nasi padang Salawi 1.000, harganya padahal aslinya 20.000. Nah, ujung kalau nak uangkan 5.000, pengalnya diwaluhinya. Nah, tapi kalau diwaluhi dalam pengertian yang benar, diwaluhi itu adalah menambahi walau. Nah, ada lagi pewaluhan. Apa pewaluhan? Pewaluhan itu urang nang gawian nyamanan walau. Pewaluhan. Atau urang yang berjualan walau, pewaluhan. Atau urang yang ketujuh bakal rampot, pewaluhan. Ya kalau mengatuju pengarah benar, kalau kita diwaluhinya di karantina itu pewaluhan. Jadi maknanya bisa berbeda. Ada lagi mawaluh, apa? Mawaluh, memakan waluh. Nah, bisa juga maragu waluh, mawaluh. Apa lagi? Mawaluhi. Iya, mengarah putih kambang waluh. Ada banyak di pasar. Awal di sayur Sayur bening. lama. Kamu sayur bening dari mana?
Kamu malu itu saya berlama makanya namanya pernah ya? Pernah? Oh iya sekarang pas sayang sebelumnya pernah lah. Jangan tahu lah mengesan anu lah, malu makanya benar lain. Tapi daunnya itu kayak bulu-bulu lah. Nah karena bulu-bulu ini lalu asal memburingging mau makan. Ya, nah ada lagi pucuk lalu sama lah pucuk lalu kambang apa tidak? Lain. Lain lagi di mana? Kambang itu adanya di pucuk ya loh. Nah bukan itu orang mana nih? Kan tahun lalu pernah lihat tahun lalu? Ada. Lalu naik pohon cerai. Anak gila pohon itu berbatang atas pohon. Oh warna itu pohon kayaknya. Itu malunya tanaman jangan. Kayaknya pohonnya pada tahun ini pohon Amerika. Karena kan namun lalu. Aduh, ada lagi tuh. Pais walau kan orang main, apalagi bulan puasa, pais dan nyaman. Gangan walau, tahu kan? Apa? Macam-macam gangan walau apa? Sayur belamak, walau sayur bening. Kemudian sayur apa lagi? Nang ada bubur tuh, dan tiur tuh, harinya gangan bubur. Nang ada bambu itu apa namanya? Rabung. Gabung. Rabung. Kan faring itu namanya muncul sekitar segini itu kalau di sayur ya jangan pandai ya kalau di faring ya orang belajar ini sugih dengan tanaman ya jadi yang ini rabung, yang di pucuk itu rabun, yang berlemak saya berlemak. Nah lain-lain kalau ini kayaknya bulan ini makanannya ayam dan kaki juga ya kalau jadi kaki tahu yang tradisional ya. Ada lagi apa walau? Aku lihat ibu menyambat nah. Ada orang berjalan artinya skip. Lalu berjalan artinya apa? Ikan nih lalu berjalan mana tuh ya? Jadi berjanji jam 3 datang jam 5 lalu berjalan apa sih? Kecewa. Jadi yang bergerak lalu berjalan. Jalan juga luaran kali nama. Berarti bila orang menyambat kita lalu berjalan, kita kan yang mana? Ada lagi walau berdoa pernah kalau ada tamu berhukum walau buat daun daun angkat kubik kayak kalingking masak kayak rasanya doakan walau berdoa kalau jangan kalau sama bila ada melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan orang menyambati walau berdoa berdoa menyenangkan sama dengan walau benyau pernah aku berbicara seringnya itu bahasa apa ya? Itu banyak ada tahunnya. Bahasa Inggris kalau lah, bahasa Inggris kan. Kalau saya banyak menguasai bahasa, tapi hanya ketika menyatakan cinta. Aku cinta padamu, aku hendak berpian, I love you, anak ibu ilaika dan sebagainya. Ya lah. Aku cinta padamu saja yang saya. Ada waluhnya lah dia katanya. Waluhnya lah ini ibu bapak dosen apa pak bantu artinya apa waluhnya lah ya apa artinya waluhnya lah Cintanya. Dia pernah berjalan murid bergerak-gerak itu di saudara waluhnya lah artinya waluh itu artinya murid gila-gila orang ada ngomongnya ada muridnya lah ya tapi muridnya lah ya waluhnya lah ya
Bisa juga guring, tak mimpi bumi balah, sekali bangun burung kawan tangan muha. Nah, aja bumi balah guring, sekalinya aku boleh bangun kalau kawan tangan muha, aja bumi balah. Ada lagi warung Bintalo, warung aja kau Bintalo, apa warung Bintalo? Hah? Bintalo alus tuh pasti ada Bintalonya, awalnya warung Bintalo. Dekat berapa ya buat ini Pak dimakan banyak sampai dekatnya. Udah sekarang awal lanjutnya lama di rumah terdapat. Musim walung, ada ya masyarakat walungnya ada nama tinggal. Coba awan berikutnya. Ada walung lagi lah, nah ada tinggal. Ada sebutin lagi ini kebetulan yang mengertikan anak ibu, saya konsep anak ibu karena saya mau pekerjaan banyak jadi biasanya anak ibu yang mengerti. Ada yang tertinggal yang paling penting yaitu tak ajak dijual lo. Apa artinya tak ajak dijual lo? Wah. Tapi bagus Pak, mereka dari tidak tahu jadi tahu. Nah, apa tak ajak dijual lo? Tak ajak dijual lo itu lain tak ajak sama lain lain. Tak ajak dijual itu Ananda artinya adalah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Misalnya ibu nih misalnya pengusaha maklar mobil. Terus saya beli mobil itu 100 juta. Lalu ketika saya beli 100 juta itu dijual ke laku, akhirnya dijual misalnya 20 juta. Itu harusnya kita ajak dijual lo, ada menghasilkan apa-apa malah rugi. Bisa tak begitu? Bisa. Teman saya begini, dia beli mobil 130 juta dalam keadaan hidup. Setelah dibeli 130 juta, dia tahunya cuma 80 juta, ruginya berapa sekitar 50 juta. Apa sebab? Ternyata yang menjual ini seolah-olah mobilnya hidup, ternyata beberapa tahun mati, yang akhirnya saja bisa dihidupinya. Nah itu tidak terlacak, makanya hati-hati jadi maklar. Kenapa? Karena ada beberapa begitu. Jadi misalnya tahun 2025 dihidupinya, padahal antara tahun 2010 sampai 2015 tahun misalnya mati. Nah siapa yang kamu kerjaan itu? Ya kan orang jual lepas. Nah hati-hati benar. Ibu sawat gue jadi maklar mobil nih, karena gaji itu kurang gak pengeluaran dari pemasukan. Nah kalau makanya menjual mobil ini mencari yang orang alih. Ya kan menjual orang dua kali. Nah ini misalnya memang khusus ke sana ya. Nah lanjut kali ini. 15 menit lagi ya Bu ya. Ya. Nah pada orang muda buah tompatin, buah sari kaya, iwak papuyu, iwak hawan. Ulun hendak pian apa adanya, mencari hilang rasanya. Nah ibu di sini mengenalkan budaya apa di sini yang perlihatkan? Apa? Buah-buahan. Jadi di tempat kita ada buah tompatin, ada buah sari kaya, ada iwak-iwakan, ada iwak papuyu, ada iwak hawan. Iwak papuyu apa bahasa Indonesianya? Iya betul, ikan beton. Ada yang ngaku. Jadi ada nilainya 1 dulu ya. Ikan beton ya. Ya, selera itu memang beda ya, karena tidak terbiasa makan iwak hawan. Di Jawa iwak hawan itu kan kayu. Kita cari iwak hawan. Nah kalau di Jawa di sini iwak karing kan kayu. Ini lain seleranya. Iwak sapat-sapat, itu kan ada bedanya. Karena rasa itu dimulai dari kecil, kalau ketika berubah dia bisa tidak suka ya. Ini memperkenalkan budaya macam-macam buah. Nah jadi sampiran memperkenalkan pesan diisi. Jadi kalau yang bisa kan saya kembalikan begini nih. Ada yang namanya sebuah karya itu ada yang bernilai sastra, ada yang tidak bernilai sastra. Misalnya nih, Anda mau bercerita tentang percintaan tanpa dibungkus dengan budaya, itu hanya tulisan semata. Tapi kalau dibungkus dengan budaya, maka itu menjadi keindahan, disebut dengan karya sastra. Itu kalau menulis cerpen, belum tentu itu karya sastra karena tidak memiliki keindahan. Jadi bagaimana caranya memiliki keindahan? Kemaslah
dengan budaya dan juga pesan yang ingin disampaikan. Nah kalau yang ini kan di bagian sampiran memperkenalkan budaya Banjar, buah-buahan dan diwak-wakan. Di bawah itu pesan supaya orang jangan selingkuh. Boleh tak selingkuh? Selingkuh tak pernah. Kalau pacaran selingkuh juga kan. Kalau bisa sudah punya pacar terus dia punya pacar lain, itu namanya seleksi. Bolehkah? Boleh, asal jangan ketahuan. Kalau sudah kawin namanya selingkuh, kalau belum seleksi. Boleh ya. Ujar, tapi jangan aku nih banyak pacar, kenapa ujar berita ke papa? Nah, salah. Tapi papa lawan buah ramannya, gangannya dadang pisang. Puluhan orang menyatakan cinta dan haja nak ulun hadang. Adalah yang merasai gangan dadang pisang. Pernah ada? Pernah? Nah, ada beneran. Belum ada tadi Pak. Padahal dadang pisang itu namakan dan doa. Bumbunya itu bumbu kari. Dan kalau dadang pisang itu dikuyak, dalamnya itu muda, itu dicancang, dibumbui bumbu kari. Itu biasanya di kampung ketika orang perkawinan. Sekarang itu di kota ada dadang pisang dimakan mereka. Nyaman rasanya. Saya kalau hanya di kampung, bila ada itu saya mau mencicipi. Nah, jadi larang tuh pasti sebetangan buat pisang dibelah, dicancang, bumbu karet, biasanya diadak dirinjing. Nah itu namanya gangan dadang pisang. Jadi kalau sini saya perkenalkan kepada Anda tentang makanan orang Banjar, karena di luar ada. Nah, yang kedua pesan tentang cinta. Nah, tentang cinta itu dan aja nomor handang. Yang namanya jodoh ananda itu adalah ikhtiar. Bila Anda tidak berikhtiar nanti tidak dapat. Jodoh itu bukan takdir. Yang namanya takdir adalah kelahiran dan kematian. Jadi kalau dia bersimpan di kamar aja ngalih orang berdatang karena kan. Jadi ingat ya, takdir dengan apa tadi saya bilang? Kadar ya. Kalau kadar itu tidak bisa dirubah, ya. Nah kalau jodoh itu harus diikhtiari ya ketika itu. Makanya ada orang yang misalnya jomblo, misalnya karena hatinya tertutup tidak mau misalnya. Nah padahal banyak aja yang naksir. Nah jadi harus juga berikhtiar. Kalau berikhtiar orang Banjar bagaimana? Ada lagunya. Mandi kembang tengah malam. Itu kayak apa sih kayak ini ada yang mandi kembang malam pada. Lanjut. Nih kata orang tua nih, samalam mau makan rambutan, jangan ke sungai ada buaya. Dan dengan benar lawan hutan hendak maragat sudah kandidat. Nah ini menceritakan tentang orang yang dandaman dengan orang tua. Kalau orang tua masih hidup itu luar biasa doanya, itu bisa membuat kita berhasil dengan doa orang tua. Oleh karena itu pesannya apa dari pandemi ini, ketika Anda masih memiliki orang tua sayangilah, perhatikanlah dan sebagainya. Mumpung masih hidup, minta doakan dan sebagainya. Kalau sudah meninggal dan dalamnya luar biasa, tapi tidak bisa bertemu hanya di kuburan. Nah bagi ini pesan bagi yang orang tuanya masih hidup agar memperhatikan. Saya termasuk orang yang beruntung ya. Artinya apa? Saya sampai saya selesai S3 itu orang tua saya masih hidup. Jadi saya mampu membantu beliau umrah, naik haji dan sebagainya. Artinya sampai melihat saya mandiri. Nah, alangkah sedihnya kalau misalnya meninggal ketika masih kecil kan. Nah, jadi kalau bagi Anda orang tua yang masih hidup diperhatikanlah ya. Jangan pas minta duit aja minta duit ya. Hanya minta, tapi hari-hari diperhatikan di telepon misalnya jarak jauh ya. Itu pesan yang ada di makan orang tua. Nah yang di bawah tulang baju manukar panas. Habis itu ya dibagi-bagi. Jangan ketujuh berpandir karas. Kalau kuitan kadenya menghati. Nah ini pesan yang di bawah. Nah
Lanjut. Oh, terima kasih. Masih ada waktu 8 menit, silakan diambil yang berikutnya. Dapat nanti jam 4 berarti. Nah, mengapa bahasa Banjar perlu dipertahankan melalui pantun? Nah, halaman berikutnya. Karena bahasa Banjar itu memiliki budaya, memiliki kearifan lokal dan lebih sopan. Kenapa lebih sopan? Coba bayangkan ketika Anda berbicara dengan orang tua bahasa Indonesia, sopan nggak? Tidak sopan ya. Jadi karena bahasa Banjar itu lebih sopan. Di Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, jadi disertasi saya itu adalah tentang bahasa Banjar, tapi datanya saya mengambil ke Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Jadi ketika saya meneliti itu termasuk apa ya, bertahun nyawa. Karena ketika saya penelitian itu ketika terjadi kabut parah. Jadi sepanjang mata memandang itu kabut semua ya. Jadi lebih parah dari Kalimantan. Saya pesawat jam 6:30 pagi, berangkatnya malam seharian di bandara. Karena jarak pandang hanya 1,2 meter. Penyawa itu kesana ya. Nah, di sana ternyata bahasa Banjar itu digunakan, diwariskan sejak kecil. Karena apabila tidak digunakan bahasa Banjar itu dianggap tidak sopan. Nah, oleh karena itu sebenarnya bahasa Banjar itu lebih sopan dibandingkan dengan bahasa lain ketika berbicara dengan keluarga. Nah, lanjut. Nah, kemudian Bibi itu adalah kaya akan sinonim. Seperti contohnya pada kata bungo, tangguh, gila dan sebagainya tadi. Kaya akan gramatika seperti contohnya pada waluh tadi. Dan kaya akan sastra lisan dan tulisan. Lanjut. Nah, ini kaya akan sinonim. Contoh pada kata takubur. Jadi takubur itu sinonimnya takipai, takirat, tasumbalik, tasaruduk, tasarunduk, tajarunduk, tajungkang, takudadar, takubur, tagarusuk, tajarubuk, tadangsang, tajabur, tagalin, tagulilin, tajuraba, tajuraha, tatilantang, tatiharap, tarabah, tatilampung. Oh, tatilampung. Lanjut. Tajungkalin, taluloy. Tahu ada taluloy? Tahu ya, ininya gugur, tapi kada gugur benar, gugur di tengah sini ya. Tahandak, talabuk, tabalubus, talabol, tacaplong, tadabol, tadabuk, tasarumpuk, takirup. Takirup bagaimana? Nah, tahu takirup nih. Tajungkal, talungsur, tajungkalak, talungsur, taduhak bagaimana? Ya. Takirup, tahampas, tasalitin, tajaribuk, tagaluntas. Lanjut. Nah, ini tajungkal harus di belakang. Nah, lanjut. Nah, ini tasarubuk masuk ke bawah. Nah, ini pemainnya ini ditilangin omongan contoh aja. Lanjut. Nah, tatilang bungkuk tak atas dulu baru ke bawah. Lanjut. Tarabah. Nah, tarabah marahnya. Lanjut. Ini tatiharap. Lanjut. Tatilantang. Lanjut. Tajuramba. Tagaling, ditajabur, tagangsar, tajalubuk, tagubur, tagerusuk, takudadar, takudadar itu takurit dulu, tasumbalik. Nah, lanjut, takirat. Takirat apa kan makin? Takirat. Takirat itu adalah hati yang jatuh, melihat pantai lewat. Lanjut, nah ini takipai. Nah, orang hadang bintang takipai. Apalagi doanya iwak piting, iwak haruan. Terima kasih kita ambilkan. Baik ya, saya bacakan lagi sedikit tentang apa ya. Tadi kata apa ya, kata wali kota kebanyakan iwak apa, ubur ikan lele. Nah, di sini kan hendak ubur kita nanti iwak kita aja ya kalau. Nah, ulun bacakan terakhir dengan berbagai pantun ya. Puasa hari ini rasanya memberana,
Nyaman benar Bu kawan Wali Kota Banjar sudah membuka, mudahan kegiatan kita sukses. Amin. Numpar iwak haruman kalakingan, imbah dibawa ke rumah kalakingan. Hari ini kita berhiburan, mudahan kaina maulah dandangan. Dua patung penutup lagi. Tulang mengunjung ke kandangan, dapat haruan wal papuyu. Hari ini kita berdekatan, tabila pulang kita bertemuan. Baik ya, karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf jika ada yang saya sampaikan itu ada yang tidak berkenan. Mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan pada narasumber.